sombong. Baik itu sombong dengan dirinya ataupun sombong dengan orang lain. Apa yang pada hari ini? Yang pertama, ziyadatul mal, bertambahnya harta. Wong kayo bagi kita. Jadi hati-hati kita yang diberikan banyak rezeki harta. Jangan sampai karena harta ini membuat diri kita menjadi sombong. Jangan sampai karena harta sekali lagi membuat diri kita menjadi sombong. Akhirnya kita mengecilkan orang lain, mengecilkan orang yang ekonominya di bawah kita. Jangan sampai. Karena sekali lagi harta itu mungkin ketika kita di dunianya berbangga-bangga, tapi kalau ini tidak kita pergunakan dengan baik, sesuai dengan apa yang Allah syariatkan kepada kita manusia, naudzubillah. Bisa jadi nanti kita takutnya harta ini, nikmat ini, bukannya bisa memberikan kebahagiaan kepada kita, tapi malah sebaliknya harta itu bisa menjadikan diri kita yang menangis, membakar diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita lalai dalam menggunakan nikmat harta yang Allah berikan kepada kita. Karena harta membuat kita menjadi sombong. Karena harta terkadang bisa jadi membuat kita yang tadinya rajin ibadah, jadi lalai. Kita banyak dalam riwayat cerita yang tadinya orangnya maaf susah ngadu sama baginda Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, tolong doakan aku ya Rasulullah. Kenapa? Aku terkadang mengeluh dari sholat, habis sholat dulu langsung dari dalam berdoa dalam hidup bersama, langsung kali itu berdoa. Kenapa? Karena aku selalu masih kuat terdiam sama rumah. Jadi memang itu pun doakan aku ya Rasulullah biar aku menjadi wong kayo lepas itu. Harta itu terlalu banyak tinggi, sehingga aku bisa maksimal dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata baginda Rasulullah SAW saat sahabat ini berdoa minta didoakan oleh baginda Rasulullah agar ekonominya bisa naik? Didoakan oleh baginda Rasul, dan bukan cuma didoakan, tapi juga diberkahi dengan diberikan sepasang ekor domba. Ini kan sekali lagi untuk kita mencapai sesuatu, memperoleh sesuatu selain dengan doa, kita harus ada usaha. Jadi dua. Ini jangan kita ngarep pengennya kayu tapi tidak kalau kawin tidak ketemu. Pengen kita beli motor tidak kalau usahanya duit. Soalnya melewati pinjam motor kawan jangan. Kepengen beli sendal baru, tapi jaga usaha mana cara kita dapat untuk bisa beli sendal, tapi melewati sendal kawan kan. Oh, kalau sendal baru beli sendalnya, akhirnya kita lihat ke rumah. Bukan anak amalkan apa itu tadi juga. Amalkan juga dari rumah. Tinggal ada yang buru-buru, ada yang bagus. Bukan ada rumah yang buru. Sampai rumah, sampai musola, habis sholat, balik di luar, itu yang bagus. Ketika ditanya kita nyari-nyari itu kalau rumah salah ketukar buat salah. Karena kita tahu yang keluar dulu itu lah. Tidak. Di sini kiri jadi aku akhirnya kamu main dulu. Ya aku nama dan kepala Ustaz. Tinggal yang dulu aku bayar kamu. Jangan main dulu. Jadi intinya ketika kita menginginkan sesuatu maka kita harus ada usaha dan doa. Dan ingat, ketika usaha dan doa ini sudah dikabulkan oleh Allah, kita memiliki apa yang kita inginkan, dan kami katakan harta kita diberikan oleh Allah, jangan juga kita sampailah lalai dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama, ziyadatul mal, bertambahnya harta pada diri kita. Yang kedua, yang bisa menyebabkan kita terkadang lalai, sombong, apa itu? Ziyadatul mansib, bertambahnya kedudukan, ada kedudukan, ada jabatan. Kalau di keluarga suami jabatan tertinggi, maka oleh karena itu kita sebagai suami, karena kita dikasih amanah jabatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bagaimana kita menjaga keluarga kita, menjaga istri kita, menjaga anak-anak kita, maka
kita harus benar-benar laksanakan. Ini amanah, ini dalam lingkup keluarga saja. Jangan sampai kita dikasih amanah untuk jaga keluarga kita, agar keluarga kita nanti tidak dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kita malah asik-asik dewek baik, ibadah dewek baik. Ibadah dewek baik, tak perhatian dengan istri kita, tak perhatian dengan anak-anak kita. Kita sholat, istri kita boleh bayar dia tidak sholat, kita keluar. Kita sholat, istri sholat, anaknya lalai, tidak ikut. Asik menggil bayar untuk sholat, tidak dimakan. Jadi kita sekali lagi sebagai pemimpin dalam keluarga, bagaimana kita sekali lagi berusaha menjadikan keluarga kita ini keluarga yang baik, keluarga yang insya Allah akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah keluarga pemimpinan. Karena dalam hadis itu dikatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap kita ini adalah pemimpin, dan setiap pemimpin nantinya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas apa yang dipimpin. Itu dalam lingkup keluarga. Lebih luas mungkin dalam lingkungan masyarakat, yang dikasih amanah mungkin jabatan RT, jabatan RW, dan yang lain-lainnya. Mungkin jabatan di kantornya, di tempat kerjanya, yang dikasih amanah untuk bagaimana menjaga, memimpin. Itu sekali lagi harus kita pergunakan dengan baik-baik. Jangan menjadikan diri kita malah sombong, malah sombong dengan jabatan. Gak ini nak ngatur, kalau tu kalau ada karma aku, kalau ada bakal masuk sini. Kalau tu kalau ada karma aku, tak mau kena ini. Saya itu sombong, nak ngaku aku. Padahal segala apa yang terjadi di dunia ini itu atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hanya perantara saja. Perantara saja. Kita manusia tidak kasih kekuatan apa-apa kecuali dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau dalam kita sombong, banyak dalam riwayat orang yang sombong. Fir'aun sombong dengan ilmunya, merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling kuat, sampai dia mengaku Tuhan, ngaku sebagai Tuhan, sombong. Apa yang terjadi? Mati, ditenggelamkan di laut. Fir'aun Qarun, yang hartanya banyak, di mana-mana, tapi di Palembang ini, di tengah-tengah tempat kita ini masih ada harta Qarun. Kenapa kami katakan dia? Ketika kita mungkin bersekusi di rumah nyangkol, misalnya gitu kan, ketika mau sesuatu, apa yang disebut? Nah, dapat harta karun. Berarti jauh kan dari arah kan dan ke sini harta karun. Ini banyaknya berarti harta. Tapi kita juga masih ada harta karun, tapi banyak. Tapi karena dia sombong atas apa yang Allah titipkan kepada dirinya, hartanya, akhirnya apa yang terjadi? Hancur ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah begitu juga kita sekali lagi sebagai manusia, kita sekali lagi sebagai orang yang kayunya telur, terkadang jabatan tinggi juga tidak, nak sombong, Jadi jangan sampai itu terjadi pada kita. Rugi kita sekali lagi, rugi ketika kita hanya cuma mencari kelebihan di dunia saja. Mencari pandangan uang baik untuk kita saja di dunia ini, rugi. Akhirnya kita melupakan